Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak di rumah? Kita bertemu kembali bersama pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh KKG Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4 untuk anak-anak kelas 5. Ya anak-anak, sebelum kita mulai, Ibu perkenalkan diri dulu. Nama Ibu Yulianti Nurdiningsi dari SD Negeri Kebonpelok. Ibu biasa dipanggil dengan Ibu Yuli. Baik anak-anak, kita lanjutkan kembali. Anak-anak, saat ini kita sudah mulai PTM, walaupun masih terbatas. Walaupun sudah mulai PTM, bukan berarti kita sudah bisa bebas ya anak-anak ya. Kita masih harus tetap untuk mematuhi peraturan protokol kesehatan masih dengan menjalankan 5M. Apa saja? Yang pertama yaitu memakai masker. Seperti biasa, ketika kita keluar rumah jangan lupa agar tetap memakai masker. Kemudian mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Kemudian menjaga jarak. Walaupun di sekolah, di kelas kita tetap masih belum boleh berdekatan dengan teman, duduk masih masing-masing ya. Kemudian kita juga menghindari kerumunan. Jika setidaknya kita tidak memerlukan untuk keluar rumah, lebih baik kita masih tetap di rumah. Kemudian membatasi mobilisasi. Nah anak-anak, selain yang 5M tadi, kita juga harus banyak makan makanan yang bergizi. Selain itu makan dengan teratur, apalagi ketika akan berangkat ke sekolah. Maka alangkah lebih baiknya jika anak-anak sudah sarapan dari rumah. Kemudian berolahraga. Kita harus rutin berolahraga untuk menjaga agar tubuh kita tetap bugar dan sehat. Kemudian istirahat yang cukup. Dan yang terakhir, jangan lupa kita harus tetap berdoa agar semakin hari semakin lebih baik lagi. Kita bisa terbebas dari pandemi, kita juga bisa melakukan aktivitas seperti biasa kembali. Baik anak-anak, sebelum kita memulai belajar, tidak lupa kita harus berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Yang beragama Islam, ikuti Ibu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzukni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Untuk hari ini, kita akan belajar tema keempat, yaitu sehat itu penting. Subtema ke-1, peredaran darahku sehat, pembelajaran ketiga dan keempat. Untuk kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini, yang pertama adalah PPKN. Di KD 3.2, memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dan di KD 4.2, mengambil keputusan bersama tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, untuk bahasa Indonesia, di KD 3.6, menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Di KD 4.6, melisankan pantun hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Yang ketiga, untuk IPS, KD 3.2 menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Di KD 4.2 menyajikan hasil analisis tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab secara tepat. Kemudian,
Siswa dapat membuat laporan tentang pelaksanaan pengambilan keputusan sebagai wujud tanggung jawab warga masyarakat. Siswa dapat membuat laporan hasil observasi tentang interaksi manusia dan lingkungan sekitar. Siswa juga dapat mengidentifikasi aktivitas masyarakat dalam upaya meningkatkan pembangunan sosial budaya. Kemudian, siswa dapat membuat laporan hasil observasi tentang aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya meningkatkan pembangunan sosial budaya. Siswa dapat menjelaskan makna pantun, bagian-bagian pantun, dan ciri-ciri pantun. Yang terakhir, siswa dapat membuat pantun yang mengandung nasihat dan menuliskan maknanya. Nah, baik anak-anak sudah siap untuk belajar. Jangan lupa perhatikan dulu hal-hal berikut. Pertama, siapkan alat tulis kalian. Kemudian, posisi duduk yang benar seperti apa? Sudah pernah dipelajari di kelas 5 ya? Perhatikan gambarnya, bisa kalian ikuti duduk dengan tegak posisinya ya. Sudah siap? Kita mulai. Anak-anak, mari kita membaca. Di sini ada gambar, dijelaskan dalam sebuah teks. Warga masyarakat di tempat tinggal Edo sedang kerja bakti. Mereka membuat jalan setapak untuk masuk ke gang perumahan setempat. Mereka juga bekerja bakti membersihkan lingkungan. Semua warga masyarakat ikut dalam kegiatan kerja bakti, termasuk Edo. Kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya menciptakan lingkungan sehat. Dengan lingkungan sehat, warganya pun hidup sehat. Semua warga harus mengikuti kerja bakti, karena kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita juga berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Apakah yang dimaksud kewajiban, hak, dan tanggung jawab? Kita perhatikan selanjutnya. Nah, anak-anak, lihat di depan ada pengertian apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, dan tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki. Ada contoh di sini untuk hak, kewajiban, dan tanggung jawab seorang ayah. Berarti ini contoh untuk keluarga di rumah. Ayah memiliki peran sebagai kepala keluarga saat di rumah, sehingga ayah harus ikut dalam berbagai keputusan dan diskusi. Apa saja haknya seorang ayah? Haknya yang pertama, mendapatkan rasa damai dan nyaman saat berada di rumah. Kemudian, mendapatkan kasih sayang dari anggota keluarga yang lain, dan memperoleh dukungan secara fisik maupun secara mental. Kewajiban ayah apa? Yang pertama, mendidik anak-anaknya, mengajarkan sopan dan santun, dan membuat keputusan untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan keluarga tentunya. Kemudian tanggung jawab ayah, yang pertama, memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, yang kedua mencari nafkah, kemudian menjaga keamanan dan kenyamanan bagi keluarga, dan bersikap adil kepada seluruh anggota keluarga. Anak-anak perhatikan, ada 3 buah gambar di depan. Yang pertama, ada gambar seorang anak dan seorang ibu. Mereka sedang berinteraksi. Interaksinya disebut interaksi antar individu, seorang ibu dengan anaknya. Kemudian gambar yang di bawahnya ada gambar sedang berada di dalam kelas. Ini adalah interaksi individu dengan kelompok, di mana ibu guru berbicara di depan murid-muridnya. Ibu guru seorang diri dan sekelompok siswa. Berarti ini interaksinya individu dengan kelompok. Kemudian gambar selanjutnya, kalau kalian lihat, ini mereka memakai seragam pemain sepak bola dengan warna yang berbeda. Ada yang kostumnya berwarna merah dan ada yang berwarna biru. Nah, ini berarti antar
interaksi antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, karena di sini ditunjukkan dengan 2 tim sepak bola. Nah, dari gambar tadi kita bisa lihat manusia hidup dalam lingkungan tertentu. Lingkungan adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan benda tidak hidup. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia pasti membutuhkan orang lain. Secara kodratnya, setiap manusia akan berinteraksi. Interaksi antar individu, individu dengan kelompok. Interaksi tersebut dinamakan interaksi sosial. Melalui gambar tadi, kamu telah mengetahui contoh interaksi sosial. Interaksi sosial penting dilakukan oleh setiap individu. Mengapa demikian? Karena dengan melakukan interaksi sosial, individu dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Contohnya, saat kamu makan nasi, tentu nasi yang dimakan berasal dari beras. Beras berasal dari padi yang ditanam oleh petani. Sebelum menjadi beras, padi digiling oleh orang lain. Bahkan nasi yang dimakan pun merupakan masakan orang lain. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, interaksi juga merupakan sarana untuk mencapai tujuan bersama. Interaksi sosial tidak selamanya mengarah kepada kebersamaan atau persatuan. Oleh karena itu, interaksi sosial dibedakan menjadi 2, yaitu interaksi yang mengarah kepada persatuan, tapi ada juga interaksi yang mengarah kepada perpecahan. Apa saja contohnya? Nah, ini contoh interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan. Misalnya, kita mengikuti pelaksanaan pemilihan umum untuk menghindari golput. Kemudian, mengikuti pembelajaran di sekolah dengan baik dan aktif. Kemudian, saling menghormati dan menghargai antar umat beragama dan melakukan gotong royong dalam membangun ataupun membersihkan desa. Itu beberapa contoh interaksi yang mengarah kepada persatuan. Apa saja yang merupakan contoh interaksi kepada perpecahan? Berikut ya, Nak. Ada juga contoh interaksi yang mengarah kepada perpecahan. Yang pertama, persaingan dalam sebuah kegiatan atau lomba yang tidak sehat. Misalnya bermain curang ya. Kemudian tawuran antar warga yang dipicu oleh hal-hal yang tidak jelas dan mengganggu ketika ada seseorang yang sedang melakukan ibadah menurut agamanya. Masyarakat Indonesia tersebar di berbagai wilayah Indonesia, masing-masing memiliki beragam karakteristik. Karakteristik antara satu wilayah dengan wilayah lainnya berbeda-beda. Perbedaan tersebut mencakup kepada aspek seni, ekonomi, sosial budaya maupun politik. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia hendaknya menjaga interaksi dengan baik. Interaksi yang baik, perbedaan tersebut dapat mendukung pembangunan nasional. Setiap warga negara hendaknya memahami bahwa perbedaan merupakan kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kamu harus mengelola perbedaan tersebut menjadi suatu kekuatan. Ada 3 teori sosial budaya di Indonesia yang hingga kini berlaku di masyarakat, yaitu musyawarah, paternalistik, dan gotong royong. Budaya ini apabila dikembangkan akan mendukung pembangunan nasional. Selain itu, musyawarah, paternalistik, dan gotong royong juga akan mendukung ketahanan aspek sosial budaya yang tangguh. Ada di sini upaya apa saja yang bisa dilakukan warga masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya. Yang pertama, membudayakan semangat gotong royong. Yang kedua, saling membantu dan tolong-menolong antar masyarakat yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, membiasakan musyawarah, mufakat dalam mengambil keputusan demi kepentingan bersama. Yang keempat,
melestarikan dan memelihara budaya daerah. Dan yang kelima, menjaga kerukunan antar anggota masyarakat. Nah, anak-anak, di sini Ibu punya pantun nasihat. Pantun memiliki makna. Kita lihat, pantun ini ternyata berhubungan dengan yang tadi, tentang musyawarah mufakat. Apa contoh pantunnya? Kita baca yuk. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Apa maknanya? Setiap manusia hendaknya menyisakan waktu untuk berkumpul bersama warga kampungnya. Berkumpul untuk membicarakan masalah bersama sehingga mencapai mufakat. Contoh yang kedua, pantun nasihat ini masih ya. Turun ke paya memetik kangkung, hati senang dibantu si dia. Bergotong royong penduduk sekampung, hasil mufakat hidup bahagia. Apa maknanya? Masyarakat hendaknya selalu bergotong royong dan mufakat sehingga hidup bisa berjalan dengan damai dan sejahtera. Untuk selanjutnya bisa kalian baca nanti ya. Kalian juga bisa membuat sendiri karya pantunnya. Nah, di sini teman-teman kalian ada Siti, Dayu, Beni, Edo, Lani, dan Udin. Mereka merupakan teman satu kelompok. Mereka sedang diberi tugas kelompok oleh bapak dan ibu gurunya. Tugasnya membuat pantun. Ada pantun anak-anak, pantun muda, dan pantun tua. Mereka bekerja sama dengan baik. Tidak ada satu anggota pun yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Jadi mereka berbagi tugas. Tugasnya dibagi seperti ini. Nah, tugas kelompok telah diselesaikan dengan cepat oleh Siti dan teman-temannya. Lani, Beni, dan Udin ditunjuk untuk mewakili kelompoknya membacakan pantun yang telah dibuat. Lani bertugas membaca pantun anak-anak. Ini contoh pantun anak-anak. Jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa membeli sukun. Kalau ingin menjadi pintar, kamu harus belajar dengan tekun. Nah, ini pantun anak-anak. Ada lagi, lumba-lumba ikan pintar, pandai bermain lingkaran api. Dari kecil hingga tumbuh besar, harus taat abi dan umi. Ya. Kemudian satu lagi, burung camar di tepi pantai. Pantai indah, banyak ombaknya. Jadilah kamu anak yang pandai, sudah pasti banyak temannya. Ini adalah merupakan contoh untuk pantun anak-anak. Tugas selanjutnya apa? Kita lihat. Nah, Beni diberi tugas untuk membacakan pantun muda. Pantun muda contohnya berikut. Padi kering karena dijemur, masukkan karung diikat tali. Jika kamu berbudi luhur, tentu tahu membalas budi. Satu lagi, indah nian burung kakak tua, terbang tinggi tanpa ragu. Telah lama tidak bersua, hati sedih karena rindu. Satu lagi, Udin membacakan pantun tua. Pantun tuanya sebagai berikut. Tingkap papan kayu persegi, sampan sakat di pulau angsa. Indah tampan karena budi, tinggi derajat karena bahasa. Anak orang Tanjung Ampalu, Tenjahari pasang pelita. Luka tangan oleh sembilu, luka hati karena kata. Yang terakhir, untuk pantun tua, Sultan Leman di Pekan Sabtu, pengawalnya membeli lada. Jangan melawan kepada guru, orang pelawan hatinya buta. Nah, anak-anak sudah belajar. Ada pantun anak-anak, ada pantun muda, dan ada pantun tua. Apa sih pantun anak-anak, pantun muda, dan pantun tua tadi? Perhatikan, pantun anak-anak adalah pantun yang isinya berkaitan dengan masa anak-anak yang penuh sukacita maupun duka cita. Kemudian pantun muda adalah pantun yang isinya berkaitan dengan masa muda, yaitu kekuatan, perjuangan, dan cinta.
Kemudian pantun tua adalah pantun yang isinya berkaitan dengan masa tua yang penuh dengan nasihat kehidupan. Nah, anak-anak, teman-teman kalian tadi sudah selesai mengerjakan tugas kelompoknya. Setelah itu mereka bermain bersepeda keliling di kampung tempat tinggal mereka. Karena bermain sepeda juga sekaligus berolahraga, dapat menjaga kesehatan tubuh. Mereka punya hobi yang sama, hobinya yaitu bersepeda. Ketika mereka sedang bersepeda, tiba-tiba ada seorang pengendara sepeda motor dan seorang ibu yang membonceng. Mereka memberhentikan Siti dan teman-temannya. Ternyata pengendara tadi berkata, "Maaf adik-adik, saya mau bertanya, apakah adik-adik ada yang mengetahui rumah Pak RW?" Oh, ternyata pengendara tadi bertanya alamat, Nak. Menanyakan alamat siapa? Rumah Pak RW. Bagaimana seharusnya sikap Siti dan teman-temannya? Membantu tidak? Ya, jika mengetahui alamat rumahnya, sangat baik jika membantu menunjukkan alamat tersebut. Maka sikap tersebut sudah merupakan sikap sebagai warga negara yang baik atau warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tapi jangan lupa, Nak, ketika kalian bermain, tidak semua orang juga tujuannya baik. Kalian perlu berhati-hati juga ya, apalagi bermain sendiri, tempat yang sepi ya, perlu waspada. Nah, anak-anak, dari sini kita bisa melihat bahwa sebagai warga yang baik juga bisa dengan cara membantu orang lain yang sedang kesulitan. Di sini, jika terjadi sesuatu dalam lingkungan kita, siapa yang bertanggung jawab atas keamanan? Coba kita lihat, siapa yang petugas yang bertanggung jawab dan alasannya apa? Yang pertama, petugas yang bertanggung jawab atas keamanan lingkungan adalah petugas Siskamling atau ronda. Alasannya apa? Karena petugas ronda bertugas mengantisipasi dalam penanganan masalah yang ditimbulkan karena adanya gangguan keamanan masyarakat, musibah, dan bencana alam. Yang kedua, Polri, Polisi Republik Indonesia. Alasannya, karena Polri memiliki Bintara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat atau disingkat Babin Kamtibmas yang tugasnya hampir sama seperti Babinsa TNI. Kemudian yang ketiga, Satpam Komplek. Jika kalian tinggal di perumahan, biasanya dijaga oleh Satpam Komplek. Alasannya, Satpam tersebut bertanggung jawab atas keamanan lingkungan karena ia ditugaskan atau kewajibannya sudah pasti ya untuk menjaga lingkungan. Nah, anak-anak, jadi kesimpulannya, yang pertama, pentingnya interaksi antar warga masyarakat terhadap pembangunan di segala bidang. Seperti di bidang ekonomi, masyarakat dapat bekerja sama untuk meningkatkan taraf hidupnya sehingga tercapai kesejahteraan sosial. Kemudian di bidang budaya, masyarakat dapat mengenal budaya daerah yang satu dengan budaya daerah yang lain sehingga memperkaya wawasan Nusantara dan kebudayaan nasional. Dan dalam bidang sosial, dengan interaksi masyarakat dapat memenuhi kodratnya sebagai makhluk sosial, yaitu dalam kegiatan tertentu, manusia membutuhkan manusia lain untuk memenuhi hidupnya. Yang kedua, hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat berarti apa saja? Yang pertama, hak kita sebagai warga masyarakat yaitu untuk hidup sejahtera, hak atas pekerjaan, dan hidup yang layak. Kemudian kewajiban kita sebagai warga masyarakat yaitu dengan mematuhi aturan yang ada dan berlaku yang sudah disepakati bersama. Kemudian tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat yaitu menjalankan tugas atau kewajiban dengan baik dan benar. Lalu apa akibat jika kita tidak memiliki kesadaran dalam melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab tadi? Nah, maka masyarakat akan berlaku seenaknya tanpa memperhatikan orang lain sehingga banyak terjadi masalah dan hidup menjadi tidak tentram. Jadi kita harus bersama-sama memiliki kesadaran dalam melaksanakan hak dan kewajiban serta tanggung jawab sebagai warga masyarakat yang baik. Baiklah anak-anak,
Sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan ada manfaatnya untuk kalian. Tetap semangat belajar di rumah, jangan putus asa, jangan patah semangat. Tetap lanjutkan belajarnya walaupun kita masih melaksanakan pertemuan di sekolah secara terbatas, ya. Jaga kesehatan. Sampai di sini Ibu akhiri. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.